wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Dora. Saya dari Prodi PAI semester 3. Di sini saya membuat video guna memenuhi tugas kuliah Sejarah Peradaban Islam. Video kali ini saya mau membahas sedikit mengenai sejarah Islam pada zaman modern. Perlu diketahui bahwasanya sejarah Islam itu dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik. Yang kedua, periode pertengahan. Dan yang ketiga, yakni periode modern. Pada periode klasik ini menjadi fondasi utama atau cikal bakal akan kekuasaan dan perkembangan umat Islam pada abad setelahnya nanti. Pada periode klasik ini dimulai pada tahun 600 Masehi sampai kepada 1258, yakni dimulai pada masa Nabiullah Muhammad SAW berhijrah kepada Madinah guna berdakwah menyebarkan agama Islam. Beliau melanjutkan terus-menerus hingga beriringnya waktu selama 23 tahun. Kemudian selepas wafatnya beliau, perjuangan tersebut, islamisasi perjuangan menyebarkan agama Islam, diteruskan oleh sahabat-sahabat beliau yang bernama Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Saat itu pada masa Abu Bakar dan juga Umar difokuskan kepada perluasan dan ekspansi wilayah, sehingga pada zaman itu Islam menyebar sampai ke Afghanistan hingga ke semenanjung Cina. Terus pada Khalifah Utsman bin Affan, selain juga ekspansi wilayah, pembukuan dan pengkodifikasian Al-Quran pun dimulai, sehingga pada masa itu muncullah Al-Quran Mushaf Utsmani. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib, kekuasaan beliau memang tidak berlangsung lama karena banyak sekali pergolakan politik sehingga menimbulkan perang saudara, yang mana itu dipicu oleh penyebab daripada siapa sih yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan sebenarnya. Nah, dari situ muncullah peristiwa tafhim antara Sayyidina Ali dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari situ mulalah politik muncul, yang mana saat itu sistem kepemimpinan yang pada mulanya bermusyawarah, namun setelah kejadian tersebut sistem pemerintahan menjadi sistem kerajaan atau turun-menurun, sehingga pada masa itu dilanjut juga pada dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah memimpin sekitar 1 abad dengan 14 khalifah. Namun perkembangan Islam masih belum menampakkan, karena pada masa itu dinasti Umayyah hanya fokus kepada wilayah, perluasan wilayah. Baru mulalah dinasti Abbasiyah menjadi titik utama kejayaan umat Islam pada saat itu. Pada masa dinasti Umayyah, kesatuan politik terkumpul dalam kota Baghdad, yang mana kota tersebut sudah menjadi kota yang sangat maju dan pesat. Pada dinasti Umayyah memang memimpin selama kurang lebih 5 abad dengan 37 khalifah, dengan terkenalnya khalifah seperti Harun ar-Rasyid, yang mana saat itu banyak sekali muncul tokoh-tokoh ulama dengan ilmunya yang masih orisinil, seperti ilmu fikih, muncullah ilmu matematika, muncullah ilmu algoritma, dan lain sebagainya. Jadi pada masa itu muncul sekali tokoh-tokoh yang terkemuka, yang mana karya-karya mereka
itu sebagai rujukan bangsa-bangsa barat dalam menemukan ilmu-ilmu lagi. Kemudian berlanjut lagi pada masa periode pertengahan. Pada awal mula periode pertengahan ini muncullah tentara Mongol yang mendesak kota Baghdad. Jadi dinasti Abbasiyah itu runtuh disebabkan karena penjajahan oleh tentara Mongol, sehingga kesatuan politik di sana itu menjadi pecah, yang mana menyebabkan pukulan keras oleh umat Islam lainnya. Sehingga pada masa pertengahan ini muncullah kerajaan-kerajaan kecil dari seluruh perluasan wilayah Islam. Jadi tidak ada titik pusat politik Islam, namun hanya muncul seperti kayak kerajaan-kerajaan kecil. Ada juga kerajaan besar yang terkenal pada masa itu seperti dinasti Timuria, dinasti Safalia yang berada di Persia, dan juga dinasti Turki Utsmani. Nah, pada masa ini disebut juga masa kemandekan ilmu keagamaan serta pemahaman. Pada masa ini tuh seakan-akan ijtihad itu tabu. Tidak ada sama sekali ghirah para ulama, para penerus dalam mengembangkan ilmunya. Jadi pada masa itu hanya secara konservatif saja, hanya memelihara ilmu-ilmu yang sudah ada tanpa mengembangkan dan juga menambahkan serta menciptakan kembali ilmu. Jadi pada masa ini tidak ada sama sekali nilai-nilai kemajuan dan perkembangan Islam. Sehingga pada masa modern ini yang muncul atas dasar periode klasik dan juga periode pertengahan ini muncul pada abad ke-19, yakni tepatnya 1800 Masehi hingga saat ini. Hal itu dipicu karena pada saat khalifah-khalifah saat itu berpikiran akan kemajuan bangsa barat yang semakin meluas. Bagaimana cara kita umat Islam itu menyeimbangi bahkan menyaingi bangsa barat yang saat itu sedang berkembang pesat, seperti penemuan baru, uap air, teleskop. Nah, itu muncul pada saat periode modern. Jadi pada masa modern ini, Islam bagaimana caranya kita itu merukuni nilai-nilai Islam sesuai dengan bangsa barat, seperti contohnya demokrasi, kesetaraan gender, kemudian sistem politik dan sosial budayanya. Bagaimana cara kita menyeimbangi mereka, menyaingi mereka tanpa mengeluarkan nilai-nilai Islami. Mungkin itu saja kesimpulan dari sejarah Islam yang terbagi menjadi 3 periode, yakni periode klasik yang mana menjadi cikal utama perkembangan umat Islam. Kemudian periode pertengahan yang mana tidak ada sama sekali kemajuan, hanya sebatas memelihara yang ada atas periode klasik. Dan yang ketiga yakni periode modern, bagaimana cara kita membangkitkan semangat kembali, membangkitkan giroh kembali umat-umat Islam atas terpuruknya dinasti, terpuruknya pada periode pertengahan. Khususnya kita yang hidup pada zaman ini, kita sebagai mahasiswa tentunya yang memiliki basic keagamaan yang sudah tidak diragukan lagi, harus bagaimana cara kita menyeimbangi. Bagaimana sih Islam ini maju dengan keadaan zaman yang semakin hari semakin berkembang, apalagi dalam dunia teknologi ataupun digital. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.